Pemerintah itu bisa mendapatkan tambahan 67 triliun uang selain dari menaikkan PPN ke 12%. Nah, kita pahami dulu satu konsep yang namanya tax ratio. Tax ratio itu adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan PDB kita. PDB itu sendiri adalah produk domestik bruto, yaitu jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam satu negara. Tax ratio kita itu yang terendah di Asia Tenggara. Di tahun 2017, tax ratio kita itu ada di angka 9,89%. Di 2017 itu ada yang namanya tax amnesty. Tax amnesty itu orang-orang kaya yang selama ini ngelapor pajak diizinkan untuk melaporkan kekayaannya dan dibebaskan dari denda dan tarif pajaknya dibuat lebih murah. Sehingga tahun-tahun berikutnya mereka lebih gampang ditagih untuk bayar pajak di kemudian hari. Nah, memang berhasil di tahun 2018 tax ratio kita naik di 10,24%. Salahnya di tahun 2019 pada belum ada pandemi, itu tax ratio turun lagi ke 9,77. Nah, 2020 sampai 2022 ya udah kita nggak usah harap lah ya karena namanya juga pandemi. Nah, pertanyaannya kalau pemerintah naikkan PPN ke 12%, itu kan sebenarnya cuma mengejar kurang lebih 9% kenaikan dari penerimaan PPN. Yang setelah gua hitung-hitung kurang lebih angkanya di sekitar 67 triliun. PDB Indonesia itu tahun 2003 itu 1,3 triliun US dollar atau kurang lebih sekitar 21.000 triliun rupiah. Itu mendapatkan 67 triliun dari 21.000 triliun itu cuma perlu nambah 0,3% sekian. Dan itu sebenarnya angka yang sangat sedikit jika pemerintah mau serius mengejar orang-orang yang ada duit tapi selama ini nggak bayar pajak. Salah satunya adalah pengusaha-pengusaha, mohon maaf ya, pengusaha-pengusaha UMKM yang sebenarnya duitnya itu ada tapi selalu sembunyi di balik pajak UMKM yang cuma 0,5%. Karena sekarang banyak orang nih yang sengaja buka usaha menggunakan nama tantenya, sepupunya, pokoknya semuanya. Yang penting perputaran usahanya itu nggak sampai 4,8 M per tahun. Jadi kalau dia punya perusahaan dengan omset 48 M, bisa dibagi ke 10 perusahaan yang terpisah yang milik keluarga-keluarganya ini dengan nilai di bawah 4,8 M, mereka bisa membayar tarif pajak yang sangat murah. Padahal sebenarnya men-trace orang-orang seperti ini itu nggak sulit kalau pemerintahnya mau. Sayangnya nggak dilakukan. Akhirnya yang dilakukan pemerintah ya jalan pintas, menaikkan pajak yang nggak bisa dihindari oleh semua rakyat Indonesia, yaitu PPN 12%. Gue sangat berharap pemerintah kita lebih berani mengejar orang-orang kaya yang nggak bayar pajak daripada menaikkan PPN yang memberatkan kita kalau kelas menengah.